Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Eka Bisra dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas C dengan NIM 2310 8630 13. Baik, kesempatan kali ini saya akan mereview tugas atau materi pada pembelajaran dasar-dasar ilmu logika dengan Pak Tovan pada minggu lalu, yaitu tentang teori kebenaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori kebenaran tersebut. Baik, dalam teori kebenaran terdapat dalam logika kita mengenal dua teori kebenaran seperti yang dijelaskan Pak Taufan minggu lalu. Yang pertama itu ada korespondensi, yang artinya di mana korespondensi ini merupakan realistis, objektif, eksternal, yaitu singkatan dari reo. Realistis di luar sana, yang objektif nyata, yang bisa diresensi atau dipahami. Contohnya, Tuhan itu hantu, Tuhan itu dapat dirasakan namun tidak dapat dilihat. Reo itu sama dengan Rio, yaitu realistis, internal, dan objektif. Maksudnya, semua yang ada dalam pikiran kita sendiri seperti ide, pengetahuan. Jadi intinya, kebenaran adalah apa yang di luar sana, realistis, objektif, itu sama dengan dimana pikiran kita disebut dengan kebenaran. Logika itu sendiri, contohnya logika itu sendiri cuma pernyataan atau benar atau salah. Ilmu logika itu adalah ilmu yang mengantarkan pada kebenaran. Lalu pada yang kedua itu ada koherensi. Teori koherensi ini artinya antara teori satu dengan yang lainnya itu tidak saling bertentangan. Biasanya digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan yang dinyatakan yang sifatnya tuh deduktif atau induksi. Lalu pada koherensi ini terdapat dua penalaran juga, yaitu yang pertama itu ada deduksi. Deduksi ini hukumnya dari umum ke khusus. Deduksi ini terdiri dari dua, premis mayor dan premis minor. Premis mayor ini contohnya semua manusia mati. Premis minor ini contohnya seperti yang ditempatkan Pak Tovan, Francisca adalah manusia. Yang kedua itu adalah induksi. Induksi ini dari khusus ke umum. Contohnya semua anak komunikasi itu pintar. Lalu pada pembahasan minggu lalu kita membahas cara memahami realistis. Yang pertama itu kita harus idealisme, yaitu dengan ide manusia, dan recollection, yaitu mengingat kembali. Yang kedua itu ada rasionalisme, yaitu dengan cara akal atau pikiran. Yang ketiga itu ada empirisme, yaitu dengan dilihat atau diraba. Yang keempat itu ada intuisi. Intuisi itu adalah perasaan. Lalu pada minggu lalu juga Pak Tovan menjelaskan tentang kita harus mengetahui asas-asas logika yang sangat. Asas-asas logika ini merupakan fundamental atau mendasar. Dengan asas-asas logika ini kita akan sampai pada kebenaran yang pasti. Nah, pada asas-asas logika ini ada yang pertama itu ada identitas, yaitu A sama dengan A, yang bahwa sesuatu itu sama dengan sesuatu itu. Nah, yang lalu yang kedua itu ada non kondisi, yaitu A tidak sama dengan A, bahwa A tidak sama dengan bukan A. Yang ketiga itu keselarasan. A merupakan A akan kembali atau tetap menjadi A. Yang keempat itu ada kausalitas. Kausalitas ini S akan menjadi A, bahwa sebab akan ada akibat,
bahwa dari sebab akan melahirkan akibat. Nah, bahwa lalu pada pembelajaran minggu lalu Pak Topan mengatakan ketika kita memahami realistis, kita akan melihat dalam dua hal. Kita harus melihat dalam dua hal, yaitu eksistensi dan esensi. Nah, apa sih eksistensi ini? Eksistensi ini adalah keberadaan. Nah, keberadaan itu terdiri dari tiga. Eksistensi atau keberadaan ini bisa terlihat dari tiga hal, yaitu satu, mustahil adanya atau cuman ada di dalam pikiran kita. Yang kedua, mungkin adanya. Yang ketiga itu wajib adanya. Nah, yang kedua itu ada esensi atau keadaannya. Lalu keadaannya, esensinya adalah keadaannya. Esensi ini terdiri lagi dari menjadi dua. Yang pertama itu substansi, yaitu substansi ini akan membentuk keadaan dari realistis. Yang kedua itu ada aksiden. Aksiden itu adalah sebuah hal yang kelihatan gitu. Dari apa yang telah dibahas dari minggu lalu, pemaparan tadi adalah hal yang saya dapatkan dari pembelajaran minggu lalu. Mungkin lebih dan kurang saya meminta maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan hanya itu yang dapat saya review dari pembelajaran mata kuliah minggu lalu. Mohon maaf jika banyak kurang dan salah. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.